Aku sering dibilang terlalu mikir, terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu ribet, terlalu banyak kenapa. Padahal yang gak pernah orang tahu, aku cuma terlalu peduli. Kalau aku kirim pesan dan kamu belum balas dalam 2 jam, aku gak langsung marah. Aku juga gak langsung nuduh kamu aneh-aneh. Aku cuma mulai mikir, dia sibuk ya? Atau aku salah ngomong? Tadi aku bercandanya kelewatan gak sih? Jangan-jangan dia kesal, tapi gak enak bilang. Dan pikiran itu muter, bukan cuma 1 menit, kadang 1 jam, kadang 1 malam. Aku tahu kedengarannya berlebihan, tapi di kepalaku semua kemungkinan itu terasa nyata dan capek. Orang-orang sering bilang santai aja sih, bawa slow, jangan overthinking. Lucu ya, seolah-olah overthinking itu tombol yang bisa dimatiin. Seolah-olah aku bangun pagi dan bilang ke diri sendiri, hari ini enaknya overthinking apa ya? Enggak, aku gak pernah milih buat kayak gini. Aku cuma tipe orang yang kalau sayang beneran sayang, kalau peduli beneran peduli, kalau janji aku pegang. Dan karena itu aku takut bikin orang kecewa, takut salah paham, takut kehilangan, takut gak cukup. Dan ketakutan itu berubah jadi pikiran yang gak berhenti jalan. Aku pernah punya teman dekat. Kami ngobrol tiap hari, dari hal receh sampai hal yang paling dalam. Dia pernah bilang, gue nyaman banget cerita sama lo. Kalimat itu nempel lama di kepalaku, karena buatku percaya itu bukan hal kecil. Jadi setiap kali dia berubah sedikit, balasnya lebih singkat, nadanya beda, jarang mulai percakapan duluan. Aku langsung sadar, orang lain mungkin gak notice, tapi aku notice. Dan dari situ pikiranku mulai kerja lembur. Apa gue terlalu banyak cerita? Apa gue terlalu nanya? Apa gue bikin dia capek? Padahal bisa aja dia cuma lagi sibuk atau lagi ada masalah lain. Tapi otakku gak langsung ke sana. Otakku selalu lari ke satu hal, gue salah ya? Capek jadi orang yang selalu introspeksi duluan. Capek jadi orang yang kalau ada masalah langsung mikir bagian mana dari gue yang perlu diperbaiki. Padahal gak semua hal itu salah kita, tapi buat orang kayak aku rasanya lebih aman menyalahkan diri sendiri daripada kehilangan orang. Karena kalau salah di aku berarti masih bisa diperbaiki. Kalau bukan salahku berarti aku gak punya kontrol. Dan kehilangan tanpa bisa ngapa-ngapain itu lebih menakutkan. Aku gak pernah cerita ini ke banyak orang, karena di luar sana aku kelihatan biasa aja. Aku bisa ketawa, bisa bercanda, bisa kelihatan santai. Tapi di dalam kepala selalu ada suara kecil yang gak pernah diam. Lo cukup gak? Lo terlalu banyak gak? Lo kurang perhatian gak? Lo terlalu nempel gak? Suara itu gak teriak, dia cuma bisik, tapi konsisten. Dan itu yang bikin lelah. Overthinking itu bukan cuma soal mikirin chat yang gak dibales. Itu juga soal ngulang-ulang percakapan lama sebelum tidur. Ingat ekspresi orang waktu kita ngomong, menganalisa nada suara, mikirin kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan yang paling parah, mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi tapi ngerasain sakitnya seolah-olah itu nyata. Aku pernah ngerasa cemas cuma karena seseorang terlihat lebih dingin dari biasanya. Seharian moodku berubah, padahal dia gak bilang apa-apa. Gak ada konflik, gak ada pertengkaran, cuma perubahan kecil. Tapi buatku perubahan kecil itu alarm besar. Karena aku terbiasa membaca detail, aku terbiasa memperhatikan,
aku terbiasa peduli, dan kadang itu melelahkan. Orang bilang overthinking itu tanda lemah. Aku gak setuju. Menurutku overthinking sering datang dari orang yang terlalu peduli sama perasaan orang lain, terlalu peduli sama hubungan, terlalu peduli sama dampak dari kata-katanya. Kami bukan lemah, kami cuma takut menyakiti dan takut disakiti, dan dua hal yang sering datang bersamaan. Aku ingat satu malam aku hampir gak bisa tidur cuma karena satu kalimat yang aku kirim siang harinya. Kalimat biasa, tapi di kepalaku kalimat itu berubah jadi ribuan versi. Harusnya gue pakai kata yang itu, harusnya gue gak usah ngomong, harusnya gue diem aja, atau aku bahkan sempat ngetik pesan baru buat klarifikasi. Padahal gak ada yang protes, gak ada yang komplain, semua cuma ada di kepalaku, dan itu yang bikin aku sadar masalahnya bukan di luar, masalahnya di caraku memproses dunia. Aku dibesarkan dengan kebiasaan menjaga perasaan orang. Jangan bikin ribut, jangan bikin beban, jangan nyusahin, jangan bikin orang kecewa. Kalimat itu mungkin terdengar baik, tapi lama-lama aku tumbuh jadi orang yang takut salah, takut bikin orang yang gak nyaman, dan akhirnya aku terus memantau diri sendiri. Setiap kata, setiap nada, setiap reaksi, seolah-olah aku selalu diawasi. Padahal yang paling keras mengawasi aku ya aku sendiri. Sampai suatu hari aku capek, benar-benar capek, bukan karena orang lain, tapi karena pikiranku sendiri. Aku sadar aku gak bisa terus hidup dalam mode waspada, gak bisa terus mengantisipasi semua kemungkinan buruk, gak bisa terus menyelamatkan hubungan sendiri. Dan untuk pertama kalinya aku nanya ke diri sendiri, kenapa gue segitu takutnya? Jawabannya sederhana, karena aku terlalu peduli. Aku peduli kalau orang berubah, aku peduli kalau suasana berbeda, aku peduli kalau ada jarak. Tapi waktu itu aku lupa satu hal penting. Peduli itu bagus, tapi kalau peduli sampai mengorbankan ketenangan diri sendiri, itu bukan lagi cerita. Cinta itu ketakutan, dan selama ini hidup lebih banyak dari ketakutan daripada rasa percaya. Pelan-pelan aku belajar sesuatu. Gak semua hal harus dianalisis, gak semua perubahan berarti masalah, gak semua diam berarti marah, gak semua jarak berarti pergi. Kadang yang cuma lagi capek, kadang orang cuma lagi sibuk, kadang orang cuma butuh ruang. Dan itu gak selalu hubungannya sama aku. Belajar percaya itu susah buat orang yang terbiasa berjaga. Belajar santai itu susah buat orang yang terbiasa mengantisipasi. Tapi aku mulai dari hal kecil. Kalau chat belum dibalas, aku gak langsung bikin skenario. Kalau seseorang terlihat beda, aku kasih waktu. Kalau aku merasa cemas, aku berhenti dan tanya, ini fakta atau cuma asumsi? Dan seringkali jawabannya cuma asumsi. Aku juga mulai sadar satu hal penting. Orang yang tepat gak akan pergi cuma karena satu kalimat yang kurang sempurna. Orang yang tepat gak akan berubah cuma karena kita lagi capek. Orang yang tepat gak butuh versi kita yang selalu hati-hati. Dia butuh versi kita yang jujur. Dan jujur itu termasuk jujur soal rasa cemas. Untuk pertama kalinya aku coba bilang ke seseorang, maaf ya kalau kadang-kadang gue overthinking. Bukan karena gue gak percaya, tapi karena gue peduli. Dan responnya sederhana, enggak apa-apa, lo boleh nanya, gue gak kemana-mana. Kalimat
itu mungkin biasa buat orang lain, tapi buatku itu kayak nafas panjang setelah lama menahan. Karena ternyata nggak semua hal harus aku tanggung sendirian. Aku mulai ngerti overthinking bukan musuh yang harus dibunuh. Dia cuma bagian dari diriku yang pengen melindungi, bagian yang takut kehilangan, bagian yang ingin semuanya baik-baik saja. Dan alih-alih membenci, aku belajar menenangkannya, seperti menenangkan anak kecil yang takut gelap, bukan dimarahin tapi dipeluk. Sekarang aku masih kadang overthinking. Aku nggak berubah jadi orang super santai. Aku masih kadang kepikiran, masih kadang cemas, masih kadang takut. Tapi bedanya sekarang aku nggak langsung percaya semua pikiranku. Aku dengarkan, aku saring, aku pilih mana yang fakta, mana yang cuma ketakutan lama. Dan itu bikin hidup terasa lebih ringan. Aku sadar sesuatu yang penting. Aku bukan lemah. Aku cuma terbiasa peduli lebih dalam daripada kebanyakan orang. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan kalau dipakai dengan bijak. Karena orang peduli itu jarang. Orang yang benar-benar memperhatikan detail itu jarang. Orang yang mikirin perasaan orang lain sebelum dirinya sendiri itu jarang. Cuma saja kami perlu belajar satu hal, peduli ke diri sendiri juga. Sekarang kalau aku overthinking, aku nggak lagi bilang kenapa sih gue lemah banget. Aku bilang oke, gue lagi takut kehilangan ya, tapi belum tentu itu kejadian. Dan kalimat sederhana itu cukup untuk menenangkan, karena ternyata yang aku butuh bukan menghilangkan overthinkingnya, tapi memahami dari mana dia datang. Jadi kalau kamu juga sering overthinking, kalau kamu sering mikir berlebihan cuma karena kamu gak mau kehilangan, kalau kamu sering menyakitkan diri sendiri sebelum orang lain menyalahkanmu, mungkin kamu bukan lemah, mungkin kamu cuma terlalu peduli. Dan peduli itu indah, asal jangan sampai kamu lupa dirimu juga pantas dipedulikan. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang memastikan semua orang nyaman dengan kita, tapi tentang menemukan orang yang nyaman dengan versi kita sebenarnya, termasuk versi yang kadang cemas, termasuk versi yang kadang takut, termasuk versi yang terlalu peduli. Dan ketika kamu menemukan itu, overthinking gak lagi jadi penjara. Dia cuma jadi suara kecil yang sesekali muncul, lalu pelan-pelan kamu tenangkan. Bukan dengan panik, tapi dengan percaya bahwa kamu cukup, dan bahwa kamu layak, dan bahwa gak semua hal buruk yang kamu bayangkan akan benar-benar terjadi. Aku overthinking bukan karena aku lemah, tapi karena aku pernah terlalu takut kehilangan. Sekarang aku masih peduli, tapi aku juga belajar percaya, dan untuk pertama kalinya kepalaku terasa sedikit lebih tenang. Terima kasih.